dia tidak bisa membuka mulut hanya dengan seutas karet gelang. Terus benar-benar merhatiin gerakannya. Kalau dia ngejar ya kita harus lari. Nggak boleh diam, nggak boleh maju dong, maju dong. Jangan tarik topi, jangan tarik topi. Abaikan ya, harus fokus sama gerakan. Terus idealnya ngadepi buaya itu harus dari depan, nggak boleh dari samping, nggak boleh dari belakang. Kenapa kalau dari samping gini? Kita bisa ketabrak ekor, kebanting ke depan, ditampani rahang. Jadi harus dari depan. Nah, Mas Gundul mau coba mempraktekkan teorinya. Step pertamanya ikat rahang atasnya dulu. Ojo sing model cowboy sik ya, sing standar sik. Ojo ngadani model cowboy. Iya. Deh, nggo masker iki wis wedi sampean lho. Jadi kalau kita handling buaya dimanapun, sebisa mungkin tutup matanya. Mau pakai tutup mata buayanya. Oh iya. Mau ngaturin boyo ya. Bisa kain burim tutup matanya ya. Burim. Mata buayanya. Kalau kita nggak punya alat, sebenarnya kita bisa pakai apapun ya. Aku tutup aja matanya. Dia akan coba untuk menutup mata. Baik di alam liar ataupun di kandang. Dan buaya dia punya mental yang hebat, tapi endurance-nya lemah. Pada saat kita dikejar buaya, jangan mundur. Tapi cukup, mohon maaf ya, ini bukan animal abuse. Pukul kepalanya sedikit, tak, dia pasti akan berhenti. Dia tidak akan mengejar lagi. Jadi kalau kita dikejar buaya, berhenti aja. Ambil kayu, Ya. pukul kepalanya, moncongnya, tak. Dia akan berhenti dan dia akan membuka mulutnya. Nah selanjutnya mau diapain? Kalau misalnya di alam, ya udah tinggal aja. Karena dia siaga, begitu kita pergi aman. Dia nggak akan kejar kita lagi. Karena apa? Mentalnya sudah patah. Tapi kalau kita mau handling lebih lanjut, nah setelah dia diam begini, kalau kita bawa alat, tutup matanya. Masukkan jerat ke mulutnya. Oh gitu. Boya negara aku kok jinak banget ya. Karo seniore kok. Sesama. Ngeling-ngeling sedulur Skodio ngono paling. Baru kalau dia dekat air, usahakan bawa menjauh dari area perairan. Karena buaya di air atau di perairan gerakannya lebih gesit daripada kita. Karena kalau kita daerah lumpur atau di perairan, kita sulit sekali untuk bergerak. Tapi buaya dia bisa bergerak bebas. Jadi bawa ke areal yang kering dan lebar. Dari situ kita bisa mengupokoro. Kita bisa memanage bagaimana teknik apa yang mau kita pakai untuk menangkap buaya. Boy Ci, lah iki karo aku ora gelem. Ya, oke. Tadi kelemahannya di mata ini ya. Jadi kalau dipukul dia pasti mundur. Nah ini pasti mundur. Buaya sebesar apapun musuhnya itu cuma bambu. Jadi kalau teman-teman lihat di video YouTube apapun itu paling cuma 1 meter sampai 1,5 meter pegangannya. Yang dipukul cuma ini. Kalau di sini dia masih bisa lawan. Tapi kalau di pelipis ini memang dia mundur. Berhenti atau mundur. Maka neng kelator ini ditendangi, luang tendang. Pas di pelipis ini. Itulah pelatihan. Iya, kita pelatihan masuk ke kandang buaya 2000 ekor, ukuran 2,5 meter, 3 meteran, itu melatihnya kayak gitu. Jadi mental, satu, ini pukul sini. Yang kedua harus dari depan, nggak boleh dari samping, nggak boleh dari belakang. Yang ketiga, tutup mulut buaya. Cara menutupnya,
buaya itu kuat di atas. Ini kalau ditekan ke atas sih susah ya. Betul. Jadi dari rahang bawah ke atas. Mas Bro coba. Tutup. Tutup kuwi carane. Nah, ini diangkat aja ke atas dari bawah ke atas. Oh, ulu. Itu sudah selesai. Jadi bukan dari rahang atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Terus dikunci rahangnya. Diaro digundul tenan iki. Kelemahannya buaya, dia punya kekuatan untuk menutup rahang, tapi begitu membuka itu lemah. Jadi dikunci pakai tali tipis saja dia udah nggak bisa buka mulut. Oh, baru tahu. Bahkan hanya dengan seotas Dengan karet. sotas tali atau karet. Tadi Karet coba. dia tidak mau. Tidak Karet. bisa. Karet mau nyoba karet. Hanya karet gelang tok. Nah, ini sama karet. Ganteng Ini tenan karet. ilmunya iki. YouTuber siap YouTuber. Penting ini. Tenan iki. Properti Berarti kayak anu no angkringan no. Gak kucing. Cuman dikaretin aja dia nggak mampu buka. Jadi memang kelemahannya di otot membuka. Otot menutupnya kenceng, otot membuka engsel bukanya itu lemah banget. Gitu. Jadi cuma dikaretin. Ini kenapa buayanya tenang karena dia sudah merasa tidak ada gunanya mau berontak. Dia kabur. Ini gunanya kuncian awal tadi. Kuncian awal tutup pelan-pelan. Mau buaya 3 meter, 4 meter tekniknya sama. Yang penting gitu dia nggak nyawa. Nah, step amannya ekornya dipegangi, Pak. Jadi Harusnya. sebenarnya gini Mas, Harus berdua. buaya Betul. itu kalau dari depan super aman. Karena buaya dia menyerang ke samping. Dia tidak Ini pernah loh, menyerang ke depan. Kibasan Bahkan rahang itu dia akan menyerang ke samping. Ya. Kalau depan hadapan gini, ini super aman. Yang diserang dia samping. Samping kiri, samping kanan. Berarti blind spotnya depan gitu ya? Bukan? Bukan blank spot, tapi Weak spot. kemampuan rahangnya untuk anu. Berarti dia nggak bisa melontar gitu? Iya. Bukan kayak piton itu bukan? Iya. Jadi dia akan mengibaskan rahang untuk menyerang, untuk menggigit. Jadi dia nggak bisa maju gini, nggak bisa. Daya lontar ke depan lemah. Iya. Tapi buaya darat ya? Nek nutupi maksudnya, sekarang apa? Nek pas mulutnya terkunci atau gimana? Kalau sekarang itu dalamnya toh, rongganya buka. Ini ada kerongkongan. Jadi buaya itu bisa buka mulut di dalam air karena ada katupnya di sini. Air nggak akan masuk ke dalam badannya, karena ada katupnya. Nah, ketika dia mau makan, katupnya buka. Katup yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, dia bisa untuk kabur. Ini kalau buayanya besar, kita bahaya di ekornya. Ekornya ini sangat kuat. Ya. Terus jangan terlena kalau buayanya diam. Dia sedang menghimpun tenaga. Ambil nafas, sama kayak kita kecapean. Ambil nafas, buang itu ngimpun tenaga. Sama posisi kaki. Buaya itu ada 4. Kalau kita ngelihatnya depan itu kaki, belakang itu depan tangan, belakang kaki. Jarinya beda. Yang belakang 4, yang depan jarinya 5. Jadi jari yang tangan depan itu biasanya untuk megang mangsa. Yang kaki buat gali lubang. Nah, ini disimpul. Dia kalau udah disimpul itu untuk membuka mulut udah nggak bisa, nggak kuat dia. Ya, coba pakai karet hijau. Biasanya dia udah gak mampu. Untuk membuka ini pun udah gak mampu dia. Memang kelemahannya buaya kayak gitu. Kadang-kadang pakai isolasi, pakai lakban itu nggak bisa buka. Kanan kiri gitu. Itu buaya segede apapun pakai karet. Buaya segede apapun. Iya. Pakai karet itu aja. Jadi buaya itu dia punya power besar untuk mengatupkan rahang atasnya. Tapi dia punya kelemahan untuk membuka rahangnya itu dia butuh energi yang sangat besar. Dan itu berat sekali untuk membuka rahangnya. Oke, terus kalau sudah mulut terkunci baru boleh mengamankan kaki dan tangan. Caranya harus dinaikin. Kenapa harus dinaikin? Agar jangan sampai dead roll atau memutar. Nah, ini harus dinaikin. Ini kan mulutnya mata tutup. Matanya ditutup. Pakai donggala atau pakai tangan. Terus didudukin. Kalau buayanya kayak gini kan 2 meteran ini. Ini satu orang masih kuat nindiin. Tapi kalau 2,5 meter, 3 meter itu paling nggak 4-5 orang.
Nah, tangannya harus dinaikkan. Cah loro apa cah isi? Nah, itu sih cukup. Nah, ini ditutup ya, ditutup, terus kakinya dinaikin. Kaki sama tangan harus dinaikin agar dia nggak bisa muter. Di situ posisi bahayanya muter. Tapi nggak menyakitkan, sakit tapi kalau kayak. Pengalaman itu Terus pengalaman. Curhat maning, buaya sih. Buaya sih. Oke. Bahayanya ini perhatikan gigi. Bedanya aligator sama krokodil. Aligator itu giginya semuanya masuk di dalam rahang. Kalau krokodil giginya keluar di rahang. Ini keluar nih. Nah ini kalau nyamping cetok kena dengkul, kena tulang kering, bocor, bisa bahaya. Apalagi kalau sampai kita berada di sebelahnya gitu. Makanya nggak boleh naik ke punggung buaya kalau mulutnya tidak tertutup. Harus dalam posisi tertutup. Nah ini disimpul. Simpulnya jangan ribet-ribet. Yang penting mudah diikat, mudah dilepas dan kuat. Enggak patah Mas Uli. Enggak. Boten. Dia fleksibel. Gigi kita enggak kamu coba pakai menusuk kan. Kamu patang bang kunci asrah. Kom. Banyak narkoba. Patawannya situ-situ. Kakinya juga, kakinya harus memang nggak punya tulang apa gimana, Bu? Punya tulang. Ada tulang. Dia punya tapi tulang. selnya memutar dia. Tapi dia selnya Persendiannya bisa. Oke, jadi teman-teman ini kita juga baru upgrade tambahan untuk penanganan buaya di alam. Apalagi sekarang musim banjir. Ini belum puncaknya hujan ya, masih dimungkinkan ada fenomena alam ke depan. Kalau ada buaya, kita harus rescue, harus diselamatkan. Ini tekniknya. Satu, teknik mengamankan rahangnya. Yang kedua, ngunci, kemudian mengamankan kaki dan tangan. Lihat, tangannya jarinya 5, kakinya jarinya 4. Nah, ini bahayanya kayak gini. Makanya tadi harus ditindih. Jadi yang mengerjakan kaki sama yang mengerjakan tangan harus 2 orang harus. Jadi ini jangan sampai dia. Ini kenapa gini biar dia nggak bisa gerak kanan. Itu sampai dikunci. Oke. Terus hidungnya di sini nih. Kadang kalau orang isolasi hidungnya ketutup, ini bahaya juga. Ini hidungnya cuma kecil 2. Ya. Terus kadang-kadang kayak terlalu yakin dikunci sampai ke depan sini, bahaya. Nanti dia bisa mati nih. Ini asap anginnya kalau mau di ini dia bernafas. Enggak apa. Ya ini lagi tahan nafas nih. Lagi ambil nafas. Ya kan? Nah, ini juga harus hati-hati kayak di belakang harus dikunci. Makanya minimal 2 orang. Kalau terlatih 1 orang bisa, tapi kalau di alam sebaiknya minimal 2 orang. Oke, ya kalau udah kayak gini aman. Ingat bahayanya dia masih bisa lingo-lingo ya. Dari sampai Harus masih bisa ya. Teman-teman, trio gelidik kali ini kita mau mengedukasi gimana sih cara handling buaya atau menangani buaya sampai aman. Jangan lupa ya, ikuti terus YouTube channel kita dari Gundul Jagat Reptil, Suap petualang. Oke. Nah, buaya ini dia punya kekuatan yang besar pada saat dia mengatup mulutnya, tapi dia punya kelemahan pada saat dia membuka mulutnya. Itu nanti akan kita buktikan. Coba Mas Wak, yuk. Oke. Pertama adalah tutup dulu mata buaya. Nah, ini Nah, langsung di kemudian buat jerat. Nah, buat simpul. Coba lihat. Dia pada saat kita tekan, dia akan melawan dengan kuat. Coba lihat. Dia susah sekali untuk ditutup. Tapi coba lihat. Pada saat kita dorong dari bawah, sangat-sangat mudah. Nah, seperti saya katakan tadi, dia punya kemampuan yang hebat sekali pada saat dia mengatupkan mulutnya, tapi dia punya kelemahan pada saat dia membuka mulut. Dia tidak bisa membuka mulut hanya dengan seutas karet gelang.
Coba buktiin ini adalah karet gelang. Saya akan pakai ini untuk mengikat dari mulut buaya. Oke, bisa dibuktikan dia tidak mampu untuk membuka mulutnya. Jadi hanya dengan seutas karet gelang, dia tidak mampu membuka mulutnya. Jadi memang kekuatan dia pada saat mengkatupkan mulut, bambu pun bisa hancur, kayu pun bisa hancur. Tapi kalau saat dia membuka mulutnya, dia berat sekali, dia butuh tenaga yang sangat-sangat besar. Sehingga hanya dengan seutas karet gelang dia tidak mampu untuk membuka mulutnya. Nah, setelah mulut diamankan, baru kaki diikat. Ya. Untuk mengurangi gerakan, teknik adalah dengan menduduki badan buaya untuk mengunci gerakan si buaya tersebut. Ingat, posisi pada saat kita menghandling jangan ada di sebelah kiri ataupun kanan, tapi kita harus ada di belakang atau di depan moncongnya, karena serangan mulut buaya dia akan menyerang ke kiri atau ke kanan. Gimana Mas Darmo? Bisa dong. Kumpul aja takut. Kaki belakang kalian. Awas kakinya nanti kesasar. Yes. Angkat hujan. Nah, setelah mulut diamankan, kaki depan kaki belakang diamankan, kita bisa evakuasi buaya kemanapun karena dalam posisi aman semua. Yuk kita pindahin. Yuk. Ayo.